Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke candi? Apa yang kalian lakukan jika sedang berada di candi? Ya, kita bisa pradaksina, baca parita, dan tentu saja meditasi. Sudah sering meditasi kan? Apa kalian pernah mengalami kesulitan saat meditasi? Pasti pernah ya. Lagi meditasi tapi nggak fokus, pikiran melayang-layang kemana-mana, atau malah ngantuk. Nah, bagaimana supaya meditasi kita bisa fokus dan tenang? Tentu ada caranya kan? Mari kita bahas tentang gangguan-gangguan batin dalam meditasi atau yang disebut sebagai niwarana. Sudah siap belajar? Yuk naikkan semangatnya dan kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Meditasi atau bawana berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain meditasi yang berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi yang benar atau samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Ada juga meditasi yang salah atau disebut micca samadhi, yaitu pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Masih ingat dua jenis meditasi? Meditasi terdiri atas dua macam pengembangan batin, yaitu pengembangan ketenangan batin atau disebut samatha bawana dan pengembangan pandangan terang atau disebut vipassana bawana. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rintangan batin dalam meditasi ketenangan batin atau samatha bawana, yaitu yang disebut sebagai niwarana. Dalam Samyutta Nikaya 3637 Buddha menyatakan, para biku ada 5 halangan, rintangan, kerusakan pikiran, pelemah kebijaksanaan. Apa sajakah itu? Terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah nafsu kesenangan indera atau kama canda. Nafsu kesenangan indera adalah kemelekatan terhadap kepemilikan atau orang. Ini merupakan nafsu kesenangan terhadap objek-objek indera. Misalnya, saat kita melekat pada tempat, ruangan, atau kamar yang kita gunakan untuk meditasi. Saat bermeditasi kita mungkin berpikir, wah enak sekali ya ruangan ini. Ruangannya indah, bersih, wangi. Seandainya ruangan ini jadi milikku, pasti menyenangkan sekali. Pikiran semacam itu adalah termasuk dari kama canda. Jika kita diliputi oleh nafsu kesenangan indera, kita tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik pada objek meditasi. Kita harus mengerahkan perhatian penuh dan berusaha menghentikan munculnya nafsu kesenangan indera tersebut. Berikutnya niat jahat atau biyapada. Niat jahat adalah kebencian atau ketidakpuasan terhadap orang atau sesuatu. Misalnya jika seorang meditator duduk di samping kita dan selagi duduk ia membuat suara yang berisik, maka kita menjadi marah dan berpikir, oh mengapa ia begitu berisik, sangat mengganggu. Nah, jika pikiran diliputi kebencian atau ketidakpuasan, maka kita tidak dapat berkonsentrasi pada objek meditasi dengan baik. Inilah yang disebut sebagai biyapada. Kemalasan dan kelesuan atau tinamida. Jika pikiran lemah atau tidak tertarik pada objek meditasi, kemalasan dan kelesuan bisa terjadi. Akan tetapi, terkadang keadaan mengantuk bisa karena kelelahan, penyakit, atau kurang istirahat. Dalam Vimuttimagga membedakan bahwa kemalasan mengacu pada keadaan mental, sementara kelesuan mengacu pada keadaan fisik yang diakibatkan oleh makanan atau waktu atau keadaan mental.
Berikutnya kegelisahan dan penyesalan atau kekhawatiran, yaitu udaca kukuca. Kegelisahan dan kekhawatiran tersebut menyebabkan orang tidak mampu berpikir jernih dan bahkan memiliki pikiran yang kacau. Kegelisahan dan kekhawatiran tersebut timbul sebagai akibat dari kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indera. Bisa juga kemelekatan terhadap tubuh, merasa belum melakukan perbuatan bajik dan bermanfaat, masih memiliki keraguan dan kebingungan tentang dhamma. Anguttara Nikaya 2, 173. Jika pikiran gelisah, itu akan seperti onggokan debu yang terkena batu, beterbangan dan berhamburan. Pikiran tersebut terpencar saat bermeditasi. Yesanca susamarada, nicang kaya gata sati, akicang tena sewanti, kice sata cakarino, satanang sampajanang, atang gacanti asawa. Mereka yang selalu giat melatih perenungan terhadap badan jasmani, tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, dan selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka kekotoran-kekotoran batin akan lenyap dari diri mereka yang memiliki kesadaran dan pengertian terang seperti itu. Dhammapada Syair 293. Keraguan-raguan atau wicikica. Ini adalah keraguan-raguan. Vimuttimagga mengidentifikasi 4 jenis keraguan, yaitu keraguan terhadap diri sendiri. Diri sendiri anatta atau anatman adalah doktrin tentang tanpa diri, bahwa tidak ada diri atau esensi yang tidak berubah dan permanen, yang dapat ditemukan dalam fenomena apapun, merupakan halangan menuju ketenangan. Keraguan mengenai 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka atau terhentinya duka, dan jalan menuju terhentinya duka. Dan juga terhadap 3 dunia, yaitu kama bumi, rupa bumi, dan arupa bumi, merupakan halangan terhadap wawasan samatha, tenang, ketenangan, kesadaran, dan vipassana, yang secara harafiah berarti istimewa, super, meliputi 2 kualitas pikiran yang dikembangkan praktik oleh Buddha. Keraguan terhadap 3 permata merupakan halangan bagi ketenangan dan wawasan. Keraguan tentang tempat dan orang merupakan halangan terhadap hal-hal non-doktrinal. Keraguan terhadap wacana merupakan halangan untuk menyendiri. Tripitaka atau Tipitaka yang berarti 3 keranjang adalah istilah tradisional untuk koleksi kuno kitab suci Buddha. Tripitaka terdiri dari 3 kategori utama, teks yang secara kolektif membentuk kanon Buddha. Ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. 5 kekotoran yang merupakan rintangan batin juga disebutkan dalam Anguttara Nikaya 3 nomor 63. Rintangan-rintangan tersebut dapat diindapkan dengan munculnya faktor-faktor jana, setidaknya dalam jana pertama. Itu tadi adalah 5 rintangan batin atau niwarana yang dapat menyebabkan seseorang gagal dalam meditasi. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja dengan menghindari atau mencegah munculnya kelima gangguan tersebut. Jika sudah terlanjur muncul bagaimana? Jika sudah terlanjur muncul, disadari, kemudian ditekan atau dihilangkan, dan usahakan supaya jangan sampai muncul kembali. Semua butuh proses latihan terus-menerus, tidak instan. Jadi mari kita terus bersemangat untuk praktik meditasi setiap hari. Gunakan objek yang tepat supaya meditasi lebih cepat berhasil. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga terinspirasi dan menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan selalu berbuat baik kapan saja dan di mana saja. Manfaatkan LMS belajarbuddha.id dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran kalian. Sampai sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.